Halo Sobat Hexa, selamat datang di acara Nongkrong Bareng Hexa Insurance. Sebelum acara dimulai, saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Sobat Hexa yang sudah bergabung di acara ini. Dan di sini episode kali ini bagi Sobat Hexa yang mungkin baru bergabung ya di acara Nongkrong Bareng Hexa Insurance, kami ingin menginformasikan saja bahwa untuk acara kali ini diselenggarakan oleh PT Hexa Solution Insurance, dan PT Hexa Solution Insurance memberikan komitmen kepada nasabah kami yaitu untuk memberikan pelayanan yang terbaik baik berupa produk asuransi individu ataupun produk asuransi kumpulan. Dari episode sebelumnya telah membahas perihal pembelian polis asuransi melalui kantor pos serta produk unggulan dari asuransi Hexa. Berdasarkan episode tersebut juga banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Hexa lainnya ya, di mana untuk pertanyaan tersebut biasanya salah satunya berupa istilah-istilah dalam polis asuransi. Dan untuk membahas istilah-istilah tersebut, di episode kali ini kami menghadirkan Bapak Aditya Krisnawijaya. Beliau biasa disebut Bapak Adit atau disapa oleh Bapak Adit, dan beliau merupakan Kepala Divisi Product Development di PT Hexa Solution Insurance. Jadi episode kali ini sudah tepat mendatangkan beliau secara langsung ya. Jadi beliaulah yang akan menjawab kira-kira istilah-istilah di polis asuransi itu seperti apa. Kemudian beliau juga akan menjelaskan secara lengkap definisi-definisi terkait dengan istilah tersebut. Dan di sini saya perkenalkan terlebih dahulu Bapak Aditya atau Mas Adit ya. Saya sebut Mas Adit aja lah ya, biar kelihatan muda ya kan. Ini kan biasa sama-sama muda gitu ya. Mas Adit, di sini mohon maaf nih Mas, saya ingin mungkin dari istilah-istilah nanti akan ada beberapa pertanyaan yang bukan beberapa sih, lebih tepatnya banyak pertanyaan ya? Karena banyak sekali dari nasabah-nasabah asuransi Hexa atau mungkin calon nasabah yang menanyakan hal tersebut. Nah, dan sebelum dimulai juga di sini ya Pak Mas Adit ya, kami ingin memberikan informasi juga ya bahwa untuk produk asuransi Hexa Solution Insurance selain bisa dibeli di kantor pos, juga bisa nanti Sobat Hexa mengunjungi website resmi kami ataupun melalui Instagram pertanyaannya. Nah Mas Adit, kita langsung mulai aja ya Mas ya untuk mempersingkat waktu nih ya Mas ya. Nah di sini banyak sekali nih Mas pertanyaan dari Sobat Hexa perihal polis asuransi itu seperti apa, kemudian manfaatnya punya asuransi itu apa, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dari arti polis asuransi Mas Adit. Ya, ini suatu hal yang penting ya. Jadi setelah mengetahui produk, terus apa sih yang perlu diketahui, istilah-istilah ini penting sekali diketahui, karena jangan sampai nanti terjadi misinterpretasi nih antara saat penawaran atau penjualan dengan saat polis diterima. Betul sekali. Bahkan OJK kan memberikan salah satu syaratnya adalah bahwa diberikan waktu untuk membaca polis. Minimal berapa ya? 14 hari kerja ya. Iya, betul. Kalau tidak salah seperti itu, 14 hari kerja atau kalender sejak nasabah terima polis kalau tidak salah. Nah, sekarang polis itu apa sih sebenarnya? Jadi polis itu boleh dibilang itu adalah salah satu bentuk dari akta perjanjian. Jadi ini adalah suatu bentuk dari ketika nasabah melakukan pembelian asuransi nih, yang diterima apa? Yang diterima polis gitu. Nah, di polis itu nanti tercantum mulai dari siapa pemegang polis, siapa tertanggung, siapa penerima manfaatnya apa saja, masa pertanggungan, dan sampai term condition maupun syarat-syarat untuk mengajukan klaim itu ada di polis seperti itu. Baik. Atin tahu nggak pemegang polis itu apa? Pemegang polis, aduh saya nggak tahu nih Mas Adit. Nah itu dia, nah salah satunya saya juga orang awam ya, jadi saya tuh tidak tahu nih Mas Adit pemegang polis itu apa, kemudian isi dari polis itu apa, kemudian apa sih bedanya kalau saya jadi tertanggung terus suami saya jadi pemegang polis, untung ruginya gitu kan kalau kita kan tak maunya ya untung terus gitu ya kan, wanita ya biasa ya maunya untung gitu. Coba mungkin bisa dijelasin sama Mas Adit ya. Pemegang polis itu adalah seorang yang melakukan perjanjian atau penutupan asuransi dengan perusahaan asuransi. Nah, bedanya tertanggung apa dengan pemegang polis? Nah, kalau tertanggung ini adalah seseorang yang diasuransikan. Nah, Jadi nanti pertanyaannya apakah pemegang polis sama tertanggung bisa harus
sama atau bisa berbeda nih. Bisa dua-duanya. Jadi ketika pemegang polisnya misalkan adalah seorang suami, dia ingin memberikan asuransi nih buat istrinya seperti Mbak Atin, pengen dibeliin nih asuransi sama suaminya. Iya, Nah, boleh jadinya, nanti saya bilang sama suami saya. jadi Mbak Atin sebagai tertanggung dan suaminya sebagai pemegang polis. Seperti itu. Begitu ya Sobat Hexa. Jadi pemegang polis dan tertanggung itu bisa orang yang sama atau orang yang berbeda. Iya, gitu ya. bisa. Nah kalau untuk polis asuransi sendiri di sini adalah bukti kepesertaan lebih mungkin ya Pak ya. Iya, bukti ya dari perjanjian gitu Betul. ya, dari si nasabah dengan perusahaan asuransi gitu ya. Nah, di sini mungkin ini Mas Adit, kalau misalnya dari pemegang polis dan tertanggung, ini kan terkait dengan usia mungkin ya. Iya. Kalau usia saya dan suami saya kan memang rentangnya jauh gitu ya. Nah, kalau di produk asuransi sendiri, terutama di produk asuransi Hexa Solution Insurance, apakah setiap produk itu sendiri ada minimal usia masuk dan maksimal usia masuk, baik untuk tertanggung maupun untuk si pemegang polisnya? Betul. Nah, di polis ini biasanya tertulis salah satu klausulanya adalah batas-batas atau syarat dari kepesertaan. Jadi ada batas usia minimum dan setiap produk mempunyai batas usia minimum ataupun maksimumnya itu bisa berbeda-beda nih. Baik. Gitu, tergantung dari produk itu masing-masing. Jadi sekali lagi, polis itu perlu dibaca lagi apakah kepesertaannya sudah sesuai atau belum. Jangan sampai ada miskomunikasi atau misinterpretasi mengenai usia tersebut. Gitu, Mbak Atin. Jadi untuk menghindari keluhan juga ya pada saat polis sudah jadi gitu ya, ternyata usianya nggak masuk nih gitu ya. Jangan sampai kan kita misalkan saya usia 35 atau tulis 17 nih. Benar ya. Waduh, saya muda sekali. Terlalu muda jadinya. Terlalu muda ya. Biasanya itu mempengaruhi hal yang berikutnya gitu ya di manfaat polisnya ya. Oke. Baik, nah nih Mas, kalau untuk usia kan kita udah tahu ya, berarti ada skalanya gitu, ada minimal, ada maksimalnya. Nah, kalau untuk masa pertanggungan sendiri, ini kan terkait dengan polis ya. Saya kadang bingung ya, masa pertanggungan itu apa sih gitu. Banyak sekali yang sering menyebutkan masa pertanggungan, tapi saya sendiri ataupun Sobat Hexa mungkin bingung gitu, apa sih masa pertanggungan, saya nggak paham gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mas Adit? Iya, masa pertanggungan itu sebenarnya atau biasanya disebut masa asuransi ya. Itu adalah periode di mana tertanggung itu di cover oleh asuransi. Jadi periodenya berapa lama sih di cover oleh asuransi kayak gitu. Nah, itu biasanya di polis tuh tercantum misalkan apakah ini seumur hidup ataupun hanya 10 tahun ataupun 5 tahun ataupun bahkan hanya 1 bulan seperti produk yang kemarin kan hanya 1 bulan. Seperti itu jelas ada di polis mengenai masa pertanggungan atau masa asuransi seperti itu. Oke, baik Sobat Hexa. Jadi sebenarnya untuk masa pertanggungan itu adalah masa perlindungan bagi tertanggung gitu ya. Misalnya berapa tahun? Apakah 5 tahun, 7 tahun atau bahkan sampai dengan 8 tahun. Dan itu pun sudah tertera di dalam polis ya, Mas Adit ya. Jadi sebenarnya itu bisa dibaca-baca kembali apabila Sobat Hexa sudah membeli polis asuransi di asuransi Hexa Solution Insurance. Nanti akan menerima polis di mana di polis tersebut tentunya sudah tertera seperti nama pemegang polis, kemudian nama tertanggung seperti itu ya. Salah satunya adalah masa pertanggungan polis itu sendiri. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mas. Nah, kalau misalnya kita kan sebagai untuk nasabah, kan kita mempunyai tentunya ada hak dan kewajiban. Betul. Gitu ya. Tadi mungkin untuk haknya sudah sempat disinggung mengenai manfaat pembayaran pada saat terjadi resiko atas diri tertanggung gitu. Nah, sebenarnya untuk kewajiban sendiri bagi nasabah tentunya ada dong. Nah, itu kewajibannya itu apa, Mas? Oke, betul sekali. Jadi selain tadi mengenai haknya mendapatkan manfaat ketika terjadi resiko seperti itu, kewajibannya apa? Kewajibannya itu adalah biasanya disebut dengan premi atau kalau misalkan di risk management itu biasanya disebut transfer resiko, biaya untuk mentransfer sebuah resiko. Jadi nggak cuma di bola aja nih yang ada transfer pemain, biayanya berapa transfer pemain? Waduh, mahal itu. 100 miliar. Nah, di sini juga ada transfer resikonya berapa? Misalkan 100 juta, 10 juta per bulan. Itu ya Mas ya, banyak juga ya. Betul, kewajibannya salah satunya membayarkan premi tepat waktu ya. Jangan lupa, jangan cuma sekali bayar aja. Jadi dilihat lagi polisnya apakah ini polis yang
sekali bayar atau secara reguler, bayar bulanan ataupun tahunan, itu penting. Oh, baik. Jadi itu adalah salah satu kewajiban dari nasabah, yaitu membayar premi gitu ya. Nah, preminya itu sendiri bisa dilihat apakah memang secara reguler atau sekaligus. Itu ada di polis juga, Mas Adit? Iya, ada di polis juga, Sobat Hexa. Jadi nanti mungkin pelajaran juga nih buat kita ya yang orang awam gitu ya. Jadi pada saat beli polis ternyata kita sudah terima untuk bukti kepesertaannya atau bukti perjanjiannya ya, atau akte perjanjian seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adit, kita juga harus lakukan pengecekan apakah untuk data pemegang polis tertanggungnya sudah sesuai, baik usianya, kemudian untuk preminya juga, atau nanti untuk metode pembayarannya apakah reguler atau sekaligus. Betul. Itu ya Mas Adit ya. Betul sekali. Nah, selain itu Mas, kira-kira untuk ini, jadi begini Mas, tadi kan sempat disinggung juga ya mengenai hak nasabah adalah pembayaran apabila terjadi resiko atas tertanggung. Nah, itu biasanya disebut apa sih Mas? Istilahnya apa ya Mas ya waktu itu ya? Klaim ya? Klaim ya. Jadi itu adalah klaim ya Mas ya? Oh, jadi klaim itu artinya itu. Betul. Nah, itu nasabah pada saat tertanggungnya meninggal, klaim maksudnya gimana sih Mas? Klaim itu apa yang harus dilakukan oleh si nasabahnya sendiri? Oke. Sebelum kita ngomong klaim, jadi klaim itu nanti adalah sebuah manfaat yang akan dibayarkan ketika terjadi resiko ataupun tidak terjadi risiko, tergantung manfaat dari asuransinya sendiri. Misalkan ketika di awal dijanjikan ketika tertanggung meninggal dunia akan diberikan manfaat senilai 100 juta kepada penerima manfaat atau ahli waris, misalkan seperti itu. Nah, jadi diklaim, jadi apabila terjadi risiko maka tinggal nanti tertanggung, pemegang polis bisa mengajukan ke perusahaan asuransi dengan memenuhi persyaratan klaim yang ada di polis ya. Sekali lagi semuanya ada di polis, seperti itu. Baik, termasuk ini ya Mas Adit, mohon maaf, penerima manfaat ya? Penerima manfaat atau ahli waris, jadi sebenarnya itu di state atau ditulis dalam polis ya. Jadi di polis itu juga ada beberapa, bisa beberapa ataupun satu ya, bisa lebih dari satu penerima manfaat. Jadi misalkan mau diberikan kepada istri, anaknya ada 3 gitu, itu bisa di split. Misalkan masing-masing 25% dari manfaat itu bisa diberikan, seperti itu. Jadi penerima manfaat ataupun ahli waris nanti bisa mendapatkan haknya sesuai dengan yang tertulis di polis. Jadi di polis itu cukup lengkap ya. Jadi hampir semuanya ada, termasuk juga nanti ketika ada manfaat dibayarkan, mau dibayarkan ke siapa, itu harus jelas, seperti itu. Oh, terima kasih Mas Adit, sangat membantu sekali. Ternyata di polis tuh semuanya lengkap loh, mulai dari pemegang polis sampai penerima manfaat polis gitu ya. Jadi kita cuma hanya perlu membaca saja sebenarnya. Betul, gitu ya, Mas betul, itu penting. Oh, baik. Jadi sebenarnya kalau untuk ahli waris itu sendiri, tadi saya berpikir, hanya bisa satu nih gitu. Ternyata bisa lebih dari satu ya. Bisa. Dengan catatan? Dengan catatan seperti ini, jadi antara penerima manfaat dengan tertanggung itu ada insurable interest, seperti itu. Nah, artinya misalkan harus ada hubungan nih antara si tertanggung dengan si ahli waris gitu. Oh, saya baru tahu itu Mas Adit. Saya kirain bisa semuanya gitu. Bisa semua yang kita kenal, ternyata enggak ya, harus yang berhubungan ya. Betul. Harus ada, kalau di istilah asuransi, insurable interest ya. Oke, baik Mas Adit. Terima kasih Mas Adit, ini sudah sangat membantu sekali karena untuk istilah-istilah yang biasa digunakan di dalam asuransi ini semuanya sudah dijawab oleh Mas Adit. Dan mungkin ya di sini saya juga ingin menyampaikan kepada Sobat Hexa bahwa asuransi itu penting gitu. Dari penjelasan Mas Adit sendiri, asuransi itu penting. Bagaimana pentingnya? Tadi misalnya pemegang polis dan tertanggung, pemegang polis membeli polis untuk tertanggung, ternyata tertanggung meninggal dunia gitu ya. Nah, tertanggung meninggal dunia kemudian pengajuan klaim bisa dilakukan oleh penerima manfaat gitu ya. Mas Adit ya. Nah, saat pengajuan klaimnya sudah disetujui, tentunya akan ada manfaat yang dibayarkan gitu. Nah, itu sangat berguna sekali sebenarnya. Betul, ya, Mas Adit, ya? Betul. Jadi bagus kalau misalnya beli gitu ya. Iya, asuransi itu saya baru tahu ya. nih Mas Adit. Kalau tahu dari kemarin mungkin saya beli ya. Ya. Kan usia masih muda gitu ya. Betul. Apalagi di usia masih muda ya. Usia masih muda, jelas preminya akan lebih murah daripada ketika nanti sudah berusia lanjut atau senior udah ya. Udah mature gitu ya, bahasa udah dewasa gitu. Betul. Baik nih Sobat Hexa, buat yang rentang usianya masih muda-muda gitu, ayo kita
membeli asuransi. Jangan lupa Iya. belinya di asuransi Hexa. Betul. Gitu ya. Mumpung Jangan masih lupa muda ya. di website kita juga ada. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh melalui customer care kami atau melalui Instagram resmi kami pun tidak apa-apa. Mas Adit, terima kasih nih untuk Iya. waktunya. Sama-sama. Aduh, Mas Adit nih kayaknya masih kurang ya waktunya ya. Masih banyak yang ingin saya tanyakan. Gitu ya. banyak banget. Baik Mas Adit, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Iya, kehadirannya. terima kasih. Semoga untuk episode kita kali ini ya membahas perihal manfaat asuransi serta istilah asuransinya Betul. bisa diterima dengan baik oleh Sobat Hexa. Ya. Sobat Hexa, terima kasih untuk waktunya. Saya dengan Atin izin untuk undur diri. Selamat siang, bye-bye. Bye.